Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 7. Seperti disambar petir rasanya, ketika pada saat ia kehilangan kendali atas dirinya, tiba-tiba saja pintu rumah gadis itu terbuka. Dengan wajah yang pucat Panglima itu berdiri dengan tubuh gemetar. Di sampingnya gadis yang cantik itu justru semakin melingkar di pembaringan. Di muka pintu berdiri Tohjaya dengan sepasukan pengawal. "Apa yang kau lakukan di sini?" bertanya Tohjaya. Jari-jari yang menunjuk hidungnya itulah yang membuka kesadarannya, bahwa sebenarnya ia sudah terjebak. Dengan wajah yang semakin pucat, akhirnya ia pasrah sambil bertanya. "Apakah yang sebenarnya tuanku kehendaki?" "Hamba memang tidak akan dapat ingkar, karena di hadapan hamba ada beberapa orang saksi yang tidak akan dapat hamba hapuskan. Apakah kau akan mencoba membunuh orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri atas peristiwa ini?" "Tidak mungkin tuanku. Karena itu tuanku akan berhasil memeras hamba. Dan itulah yang hamba tanyakan, apakah yang akan aku lakukan?" Tohjaya mengerutkan keningnya sejenak. Namun kemudian ia tertawa sambil melangkah masuk. Kepada gadis yang masih ada di dalam bilik itu ia berkata, "Pergilah. Tugasmu sudah selesai." Gadis itu memandang Panglima yang telah ditundukkan itu dengan senyum yang paling menyakitkan hati. Sambil melangkah pergi ia berkata, "Maaf tuan. Hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Apa yang terjadi memang akan tetap menjadi kenangan bagi hamba. Dan hamba tidak akan pernah melupakan tuan. Bahkan seandainya kelak hamba sudah bersuami sekalipun." Panglima itu menggeretakkan giginya. Tetapi ia tidak menjawab. Dipandanginya saja gadis yang meninggalkan bilik itu dengan tanpa berkedip. Tetapi gadis itu terkejut ketika tiba-tiba sebuah tangan yang kuat memegang lengannya dan tanpa berkata apapun juga lengan itu ditariknya. "Tuan," gadis itu memekik kecil, tetapi suaranya terdengar dari dalam bilik yang ditinggalkannya. "Apa artinya ini?" Panglima yang ada di dalam bilik itu mendengar juga suara gadis itu, sehingga ia menggeram. "Jadi tuankulah yang akan menghapuskan jejak dan saksi. Apakah tuanku akan melenyapkan gadis itu? Ia akan menerima hadiahnya. Dan sudah barang tentu ia masih sangat aku perlukan. Jika kau ingkar, ia adalah saksi yang pertama yang akan mengatakan kepada sidang para pemimpin Singasari yang 9, bahwa kau adalah seorang panglima yang tidak pantas menjadi teladan rakyat dan prajurit di seluruh Singasari." "Hamba mengerti. Tetapi hamba tidak yakin bahwa gadis itu akan menerima hadiah yang sebenarnya, tetapi tuan tentu akan menyingkirkannya untuk selama-lamanya, karena gadis itu akan dapat bercerita bahwa tuankulah yang telah memberikan tugas kepadanya menjebak hamba di dalam rencana pemerasan ini." Tiba-tiba Tohjaya tertawa. "Hanya perlahan-lahan," katanya. "Aku tidak tergesa-gesa. Tetapi sebaiknya kau bekerja bersama dengan aku, agar kau tidak menjadi tumpuan caci dan maki karena tindakanmu yang liar ini. Aku kira istrimu masih belum membayangkan apa yang telah terjadi. Jika kau anggap istrimu benar-benar telah berbuat salah karena melanggar pagar ayu, maka berita yang sampai ke telingamu itu pun sekedar berita yang sejalan dengan semua rencanaku. Istrimu adalah istri yang setia. Istri yang baik. Nah, apakah kau sampai hati merusak kesetiaannya karena berita yang akan didengarnya tentang apa yang kau lakukan, dan apakah ia akan sampai hati melihat kau diarak ke alun-alun dan dilempari batu sampai mati karena kau berzina?" "Hamba mengerti tuanku. Karena itu, sebaiknya tuanku mengatakan saja, apakah yang harus hamba lakukan?" Tohjaya tersenyum bagaikan senyuman iblis di atas tanah perkuburan yang baru. Katanya, "Baiklah Panglima. Aku ingin bertemu dengan kau malam nanti di ujung jalan yang memotong ujung dinding halaman istana ke arah barat." "Baiklah tuanku. Hamba akan datang. Dan sekarang, apakah tuanku bersedia meninggalkan hamba, atau membiarkan hamba pergi dari tempat ini?" "Tentu. Aku akan segera pergi. Kau dapat tetap tinggal di sini. Tetapi sendiri. Gadis itu dilindungi oleh para pengawalku. Demikian juga kedua gadis yang lain. Hamba tidak berkepentingan lagi dengan gadis-gadis itu. Tetapi hamba justru menjadi cemas, bahwa gadis itu akan mengalami nasib yang sangat buruk di dalam perlindungan pengawal-pengawal tuanku. Kasihan sekali.
Tetapi mereka adalah bebanten dari perjuangan ini, seperti Kakanda Anusapati harus mengorbankan pengalasan dari batil itu. Sepercik gugatan nampak di wajah Panglima itu. Tetapi ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Agaknya nasib ketiga gadis itu pun tidak akan lebih baik dari nasibnya sendiri. Panglima itu pun kemudian tidak mendengar lagi gadis itu meronta-ronta di tangan para prajurit. Salah seorang dari mereka berkata, "Jangan ribut. Kau tidak akan diapa-apakan. Kau hanya akan dilindungi dari kemungkinan yang dapat mengancam nyawamu. Jika Panglima itu berbuat licik, maka ia akan dapat memerintahkan orang-orangnya membunuhmu, agar tidak ada saksi yang utama apabila persoalannya terpaksa dihadapkan kepada para pemimpin di Singasari. Aku tidak akan membuka rahasia ini. Tetapi jangan kau seret aku seperti menyeret kambing." Tetapi pengawal itu tertawa. Katanya, "Sayang, kau bukan gadis lagi. Tetapi jangan takut bahwa kau tidak akan mendapatkan seorang suami karena kau sangat cantik. Jasamu tentu akan selalu diingat oleh Tuanku Tohjaya yang masih jejaka itu. Kecuali jika Tuanku Tohjaya tidak memerlukannya dan memberikan kau kepadaku, agar aku dapat selalu melindungimu dari ancaman maut." "Diam, diam. Aku tidak sudi." Pengawal itu tertawa. Benar-benar menyakitkan hati, sehingga gadis itu mengumpatnya. Tetapi gadis yang malang itu tidak dapat melawan ketika ia kemudian dibawa dengan pengawalan yang kuat ke tempat yang tidak diketahuinya. "Kau benar-benar sekedar kita amankan," seorang pengawal masih sempat berkata kepadanya ketika pintu biliknya kemudian ditutup dari luar. Ternyata di dalam bilik itu telah berkumpul ketiga gadis yang telah menyerahkan diri, mengorbankan kehormatannya untuk suatu perjuangan yang mereka anggap luhur. Namun yang akhirnya mereka terlempar ke dalam suatu tempat yang tidak mereka kenal. Karena itu, maka ketiga gadis itu hampir berbareng telah memukul-mukul pintu bilik itu sekuat tenaga mereka sambil berteriak-teriak. "Lepaskan kami! Kami telah berjasa bagi kalian." Tetapi pintu itu masih tetap tertutup. Dan bahkan bergetar pun tidak, sehingga ketiga gadis itu semakin lama menjadi semakin lelah, dan akhirnya mereka terhenti dengan sendirinya. Namun dalam pada itu, selagi mereka terduduk sambil menangis, tiba-tiba pintu bilik itu berderit. Perlahan-lahan pintu itu terbuka, sehingga ketiga gadis itu terkejut. Serentak mereka mengangkat wajah sambil memandang ke arah pintu yang terbuka itu. Sepercik harapan telah melonjak di dalam hati mereka ketika mereka melihat seorang putri masuk ke dalam bilik mereka sehingga serentak pula mereka meloncat dan bersujud di hadapannya. "Ampun tuanku. Hanya kepada Tuanku Ken Umang, hamba bersama-sama mohon perlindungan," dan gadis yang telah berhasil meruntuhkan hati Panglima itu melanjutkan. "Hamba telah berhasil melakukan perintah Tuanku. Namun akhirnya hamba justru dimasukkan ke dalam bilik ini." Ken Umang tersenyum hambar. Kemudian ia pun duduk di atas sebuah dingklik kayu di sudut ruangan itu. "Anak-anakku," berkata Ken Umang, "kalian memang sudah memberikan pengorbanan yang tiada taranya bagi Singasari. Karena itu aku datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian." "Hamba sekedar melakukan kewajiban hamba," jawab salah seorang dari mereka. "Namun hamba tidak mengerti, kenapa hamba justru harus berada di tempat ini?" Ken Umang justru tertawa sambil berkata, "Jangan berbuat setengah-setengah anak-anakku. Lakukanlah pengorbananmu dengan sempurna. Kau sudah berhasil menaklukkan panglima pasukan pengawal itu dengan mutlak. Karena itu, maka kalian dituntut untuk memberikan pengorbanan yang lebih banyak lagi. Aku kira kalian tidak akan berkeberatan." "Maksud Tuan Putri? Apa boleh buat anak-anakku? Pengorbanan berikutnya adalah kesediaan kalian tinggal di sini untuk sementara." Oh, hampir bersamaan mereka merayap mendekat. "Ampun tuanku. Apakah tuanku tidak dapat memerintahkan kepada para prajurit, agar hamba dapat dilepaskan? Apa yang hamba lakukan semata-mata demi kepentingan Singasari, sehingga hamba tidak pernah mengharapkan hadiah atau semacam itu yang bagaimanapun bentuknya. Hamba sudah berkorban dengan ikhlas sehingga apa yang hamba lakukan adalah berdasarkan pada kesadaran hamba untuk mengabdi. Jika dicemaskan bahwa hamba akan berkhianat, tentu tidak mungkin sama sekali. Berbeda jika hamba mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Hamba tentu akan memilih siapakah yang akan memberi lebih banyak dari yang hamba terima sebelumnya." Ken Umang masih saja tertawa. Katanya,
Karena itulah maka kalian masih harus berkorban lagi. Pengorbanan yang kalian berikan, kalian sandarkan kepada pengabdian. Dan kalian masih harus memberikan pengorbanan atas dasar yang sama. Tidak terlampau berat. Kalian harus berada di dalam bilik ini untuk sementara. Jika keadaan telah memungkinkan, maka kalian akan dapat kami lepaskan lagi. Tetapi ampun tuanku, untuk sementara di dalam bilik yang dikelilingi oleh prajurit-prajurit yang kasar, adalah berbahaya sekali bagi perempuan-perempuan seperti hamba bertiga. Ah, kenapa kalian berpikir demikian? Bukankah hal itu sudah kalian lakukan demi pengorbanan kalian untuk Singasari? Tetapi tidak seperti ini, Tuan Putri. Ken Umang memandang perempuan-perempuan yang menangis itu sejenak. Namun yang tampak di dalam angan-angannya adalah perbuatannya sendiri. Ia berhasil memaksa Ken Arok mengawininya, karena ia lebih dahulu telah berhasil memancing kehilafannya di hutan perburuan, sehingga Ken Arok yang merasa dirinya seorang pemimpin pada waktu itu, tidak mau ingkar dari tanggung jawab. Karena itu maka sambil mengerutkan keningnya ia berkata, apakah salahnya jika semuanya terjadi? Kalian harus menyerahkan apa saja yang ada pada kalian untuk suatu tujuan yang besar. Untuk kepentingan diri kalian masing-masing, dan apalagi untuk kepentingan Singasari. Oh, tangis ketiga perempuan itu pun bagaikan meledak. Tetapi agaknya sama sekali tidak tersentuh perasaan belas kasihan di dalam hati Ken Umang. Ia merasa berhak menuntut pengorbanan yang serupa, karena ia pun harus melakukannya meskipun untuk kepentingannya sendiri. Jangan cengeng, berkata Ken Umang. Lakukanlah dengan ikhlas, agar kalian tidak menjadi sakit hati. Pada saatnya kalian akan bebas dari tempat ini, dan kalian akan mendapat hadiah yang cukup. Kau harus mengetahui bahwa rencana ini akan dilakukan dengan cermat. Anusapati harus disingkirkan dan bahkan dibunuh. Agar rencana ini tidak dapat disadap oleh siapapun, maka kalian terpaksa berada di tempat ini. Jika Anusapati telah terbunuh, maka kalian akan bebas pergi kemanapun. Ketiga gadis itu menangis semakin keras, sehingga Ken Umang merasa bahwa telinganya menjadi bising. Sambil mengerutkan keningnya ia pun kemudian berdiri. Ia mengibaskan kain panjangnya ketika salah seorang gadis itu memeganginya sambil berteriak. Jangan pergi tuanku, jangan pergi. Hamba bertiga memerlukan perlindungan tuanku. Tetapi Ken Umang pun melangkah keluar. Tuan Putri, gadis-gadis itu berteriak semakin keras. Tetapi Ken Umang justru menjadi semakin cepat pergi. Hampir di luar sadarnya, ketiga gadis itu pun berpegangan pada kain panjang, kaki dan bahkan tangan Ken Umang sehingga Ken Umang harus membentak. Lepaskan! Lepaskan! Tetapi di dalam kebingungan gadis itu berpegangan semakin erat. Jangan bodoh. Jika kalian tidak mau melepaskan, maka aku akan memanggil prajurit-prajurit itu dan memegangimu. Setelah aku pergi, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atasmu. Oh, tidak, tidak. Jika tidak, lepaskan aku. Ketiganya tidak dapat berbuat lain. Mereka terpaksa melepaskan Ken Umang dan membiarkan ia pergi keluar dari bilik itu. Sepeninggal Ken Umang, maka pintu bilik itu pun tertutup kembali. Rasa-rasanya lebih rapat daripada sebelum Ken Umang itu mengunjunginya, karena mereka pun kemudian yakin bahwa yang terjadi itu bukannya karena para prajurit berbuat atas kehendak dan kepentingan mereka sendiri, tetapi memang demikianlah yang harus mereka lakukan menurut rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika aku tahu sebelumnya, kata seorang gadis di antara isak tangisnya. Kedua kawannya tidak menyahut. Penyesalan yang sudah terlambat sekali. Apalagi seorang di antara mereka bertiga yang sudah terlanjur mengorbankan dirinya lebih dari kedua kawannya yang lain. Tetapi mereka tidak dapat menolak lagi nasib yang menerkam mereka. Bahkan terbayang bahwa yang akan terjadi adalah saat-saat yang mengerikan di dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat mengharap lagi untuk keluar dari bilik ini dan hidup dengan wajar. Jika pada suatu saat mereka keluar juga dari sekapan, maka mereka adalah sampah buangan yang tidak ada harganya sama sekali. Aku harus menebus pengkhianatanku kepada tuanku Anusapati, keluh mereka di dalam hati masing-masing. Dan rasa-rasanya yang terjadi adalah petunjuk bagi mereka, bahwa sebenarnya yang mereka dengar tentang perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan hak di atas Singasari itu keliru. Jika benar tuanku Anusapati berbuat salah, tentu aku tidak akan mengalami nasib begini buruk.
Jika aku mati karena perjuanganku di medan yang aku pilih ini, adalah wajar sekali. Tetapi aku justru telah dikhianati oleh Tuan Putri Ken Umang, perasaan itu tumbuh di hati ketiga gadis itu. Tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Mereka harus berjalan terus, betapapun tajamnya batu berserakan di sepanjang perjalanan mereka. Dalam pada itu, seperti yang sudah dijanjikan, maka pada malam harinya, Panglima yang sudah dalam jebakan itu tidak dapat mengelak lagi. Ia harus pergi ke ujung jalan yang memotong ujung dinding halaman yang menuju ke barat. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia berada semakin dekat dengan tempat yang ditujunya, sehingga akhirnya ia berhenti di ujung jalan yang sepi. Mereka, bahwa sebenarnya yang mereka dengar tentang perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan hak di atas Singasari itu keliru. Apakah yang harus aku lakukan di sini? Ia bertanya kepada diri sendiri, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di tempat itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Bahkan kemudian berjalan mondar-mandir. Apakah aku harus mengalami perlakuan semacam ini? Katanya di dalam hati. Sebagai seorang panglima ia mempunyai harga diri yang teguh. Tetapi ia pun harus melindungi namanya dari perbuatan yang paling hina, yang hampir di luar sadar telah dilakukannya. Baru sejenak kemudian ia mendengar sesuatu berdesir. Naluri kepajuritannya telah membuatnya bersikap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tuan, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya. Siapa kau? Aku Tuan. Aku adalah utusan Tuan Kutohjaya untuk membawa Tuan ke tempat Tuan Kutohjaya menunggu. Kenapa Tuan Kutohjaya tidak berada di tempat ini? Tidak Tuan. Tuan Kutohjaya masih harus mengatur rencananya di tempat yang tersembunyi. Karena itu, marilah Tuan ikut bersama aku. Tidak ada pilihan lain daripada mengikuti orang itu kemanapun ia pergi. Ternyata mereka pergi menyusup jalan kecil melewati halaman kosong yang luas dan gelap, sehingga akhirnya mereka sampai ke sebuah gubuk kecil yang terpencil. Di dalam gubuk itu Tuan Kutohjaya menunggu Tuan. Panglima pasukan pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun sebenarnya ia sudah meraba apa yang harus dilakukannya, karena ia mengetahui latar belakang dari perebutan kekuasaan di Singasari. Perlahan-lahan ia mendekati gubuk kecil itu. Dilihatnya beberapa orang prajurit bertebaran di sekitar gubuk kecil itu, sehingga ia pun menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Tetapi ia harus menemui Tohjaya, sehingga betapapun ia dicengkam oleh keraguan-raguan, maka ia pun melangkah perlahan-lahan mendekati gubuk itu. Di depan pintu seseorang telah menunggunya dan mempersilakan. Tuan, silakan masuk. Tuanku Tohjaya sudah lama menunggu. Panglima pasukan pengawal itu menarik nafas. Tetapi ia pun kemudian melangkah masuk ke dalam gubuk kecil itu. Karena pintu gubuk itu terlampau rendah, maka panglima itu harus menundukkan kepalanya ketika ia melangkah telundak pintu. Demikian ia berada di dalam rumah itu, ia pun terkejut. Di dalam rumah itu ternyata selain Tohjaya terdapat seorang panglima yang lain pula. Panglima pelayan dalam. Dengan wajah yang tegang ia memperhatikan seorang demi seorang yang duduk di sebuah amben yang besar. Beberapa orang senapati telah ada di dalam gubuk itu pula. Marilah. Tohjaya mempersilakannya. Untuk sementara kita memerintah Singasari dari gubuk yang kecil ini. Tetapi sebentar lagi, akulah yang akan berada di Paseban di hadapan para panglima, senapati dan para pemimpin pemerintahan di Singasari. Panglima pasukan pengawal itu memandang Tohjaya sejenak, lalu katanya kepada Panglima pelayan dalam. Apakah kau terjebak seperti aku? Panglima pelayan dalam itu tidak segera menjawab. Sejenak ia memandang Tohjaya yang tersenyum. Katanya, sebaiknya kau tidak mempersoalkan lagi, kenapa kita masing-masing terdampar sampai ke tempat ini. Kita berkumpul di sini karena kita masing-masing merasa wajib untuk menyelamatkan Singasari dari bencana yang lebih besar lagi. Akhirnya aku memutuskan bahwa kita tidak dapat memaafkan lagi atas semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Kakanda Anusapati. Dan kini pun aku sudah mengetahui dari orang-orang tua, bahwa sebenarnya aku dan Kakanda Anusapati tidak mempunyai sangkut paut dalam hubungan darah. Tegasnya, aku dan Kakanda Anusapati memang orang lain. Demikian juga Kakanda Anusapati dan Ayahanda Sri Rajasa sama sekali tidak bersangkut paut keluarga, kata Tohjaya. Panglima pasukan pengawal itu tidak menjawab. Sebenarnya ia pun mengetahui bahwa saat yang paling buruk ini akhirnya memang akan datang.
Orang-orang tua yang mengetahui bahwa Anusapati bukannya putra Sri Rajasa, pada suatu ketika akan mengatakannya juga kepada orang-orang yang akan terlibat di dalam persoalan itu sendiri. Nah, duduklah, sekali lagi Tohjaya mempersilakan. Dengan ragu-ragu Panglima pasukan pengawal itu pun kemudian duduk bersama dengan mereka yang telah datang lebih dahulu di atas amben yang besar itu. Ia menarik nafas ketika amben itu berderik seolah-olah merintih karena beban yang terlalu memberati punggungnya. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam satu rumah. Di bawah satu atap. Sebaiknya kita lupakan saja apa yang sudah mendorong kita masing-masing sampai ke tempat ini. Sebaiknya kita memandang ke depan, bahwa Singasari harus menjadi semakin cerah. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Aku masih belum tahu, cara yang manakah yang akan aku tempuh. Kita tahu bahwa Kakanda Anusapati adalah seorang yang pilih tanding. Sedang di sampingnya ada seorang yang tidak ada duanya di Singasari, yaitu Mahisa Agni. Karena itu, untuk menguasai Singasari, kita harus bergerak serentak. Tidak tanggung-tanggung. Jika kita kehilangan kesempatan untuk menguasai dengan mutlak, maka kita tentu akan gagal. Masih belum ada yang menyahut. Dan Tohjaya pun berkata selanjutnya. Karena itu kita harus membulatkan hati. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Beberapa orang senapati mengangguk-anggukan kepalanya. Kau pun harus yakin, berkata Tohjaya kepada Panglima pasukan pengawal. Kau harus mempersiapkan orang-orangmu, sehingga mereka tidak akan menghalangi rencana kita. Kau dapat membicarakan dengan beberapa orang kepercayaanmu. Tentu saja dengan sangat hati-hati. Kau dapat menjanjikan kenaikan pangkat dan kedudukan. Meskipun barangkali kau sendiri tidak memerlukan kenaikan pangkat dan kedudukan karena kau di dalam kesatuanmu adalah seorang yang berpangkat paling tinggi dan berkedudukan paling tinggi. Tetapi kau dapat mengharapkan yang lain dari kedudukan dan pangkat. Aku masih menyimpan ketiga orang gadis yang barangkali kau perlukan setelah perjuangan ini selesai. Cukup tuanku. Hamba sudah mencoba untuk tidak mengingat lagi kenapa hamba terlempar ke dalam gubuk ini. Hamba berharap bahwa tuanku pun tidak akan mengungkitnya lagi. Tohjaya tertawa. Katanya. Baik, baik. Aku tidak akan mengungkit yang telah lalu. Tetapi aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa kau akan mendapat hadiah yang lain kecuali pangkat dan kedudukan. Aku tidak memerlukan pangkat dan kedudukan yang lain tuanku. Jika aku akan melakukan perintah tuanku, karena tuanku telah berhasil menjebak aku. Aku kira di antara kita di sini, hal ini bukannya suatu rahasia lagi. Dan aku pun tidak akan merahasiakannya pula. Kau benar-benar seorang senapati yang jujur terhadap dirimu sendiri. Baiklah. Perintah yang pertama yang harus kau jalankan adalah mempengaruhi setiap senapati terpenting dari pasukan pengawal agar mereka pada suatu saat dapat melindungi gerakanku. Terserah kepadamu, dan mungkin kau memang akan mengatur pasukanmu lebih tertib dari sebelumnya. Panglima itu tidak menyahut. Tetapi wajahnya membayangkan perasaannya yang pahit mengalami peristiwa yang hitam di dalam hidupnya. Sebenarnya Panglima itu bukannya seorang yang berhati lemah. Tetapi memang ada katanya ia berada di puncak kelemahannya menghadapi persoalan yang semula tidak pernah dibayangkan. Namun kini Panglima itu tahu pasti. Tentu ada di antara senapatinya yang memang sudah mengetahui rencana ini sejak lama. Perubahan-perubahan yang terjadi di istana, menurut dugaan Panglima itu adalah rangkaian dari rencana Tohjaya. Senapati yang mendapat kepercayaan daripadanya, yang bertugas mengatur kesiagaan di halaman istana, agaknya sadar atau tidak, telah terpengaruh pula oleh orang-orang yang berada di dalam jalur rencana Tohjaya itu. Mungkin masih ada 1-2 orang perwira tertinggi yang terjebak seperti aku, atau akan terjebak di hari-hari yang akan datang, berkata Panglima itu di dalam hatinya. Karena Panglima itu masih saja berdiam diri, maka Tohjaya pun kemudian berkata, Panglima yang besar, kau tidak boleh ragu-ragu lagi. Di dalam pergolakan yang akan terjadi kau harus berdiri di tempat yang pasti. Karena jika kau goyah, maka kau akan terlindas di tengah-tengah. Atau kau akan memilih rahasiamu itu diungkapkan. Aku masih menyimpan gadis-gadis itu. Dan dengan sedikit janji ia akan mengatakan apa yang sudah terjadi di atas diri mereka. Tuan memang sangat bijaksana, Panglima itu bergumam seperti kepada diri sendiri. Tuanku tahu betapa lemahnya hati hamba.
Dan setiap kali tuanku mempergunakan kelemahan hati hamba untuk memaksakan kehendak tuanku. Sebenarnya tuanku tidak usah mengancam berulang kali, karena hamba yang berhati kecil dan hitam ini tidak akan dapat menolak apapun yang harus hamba lakukan. Nada kesanggupanmu bukannya nada yang ikhlas. Tentu tuanku mengetahui bahwa hamba melakukannya bukan karena hamba hendak melakukannya. Hamba melakukan sekedar karena hamba tidak berani melihat kesalahan hamba diketahui oleh orang yang lebih banyak lagi dari sekarang. Meskipun aku sadar bahwa pada suatu saat seluruh Singasari akan mengetahuinya juga. Tojaya menarik nafas panjang. Tetapi ia pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Aku memang harus berpendirian demikian. Kau memang tidak membantu kami dengan ikhlas. Tetapi apa boleh buat? Sebaiknya aku tidak mempertimbangkan lagi, ikhlas atau tidak, asal semua perintahku dilaksanakan sebaik-baiknya." Tojaya berhenti sejenak, lalu. "Nah, kalian tentu tahu bahwa orang yang bernama Mahisa Agni itu tidak ada yang mengalahkan di dalam perang tanding di seluruh permukaan bumi, setidaknya di seluruh Singasari." Hampir semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan demikian maka orang itulah yang harus mendapat pengawasan yang sebaik-baiknya selain Anusapati sendiri. Nah, tugas kalian memang berat jika Mahisa Agni berada di istana. Para senapati itu mengangguk-angguk. Karena itu, kita harus dapat memilih waktu yang sebaik-baiknya. Kita harus dapat memperhitungkan kesempatan selagi Mahisa Agni berada di Kediri. Sekali lagi mereka yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, agaknya pertemuan kita kali ini sudah cukup. Yang penting, kalian harus dapat mempengaruhi pasukan masing-masing, sehingga pada saatnya kita tidak akan terjebak dan mengalami kegagalan lagi. Dengan kolam itu kita tidak mempunyai banyak kesempatan. Dan aku sudah memutuskan untuk menyeretnya keluar dan membunuhnya dengan dada terbuka. Setelah itu, kita akan membereskan Mahisa Agni itu sendiri. Demikianlah maka pertemuan di gubuk yang kecil itu pun berakhir. Tetapi para panglima dan senapati itu tidak bubar bersama-sama. Seorang demi seorang meninggalkan gubuk itu agar tidak menarik perhatian. Demikian pula panglima pasukan pengawal itu. Ia pun melangkah dengan kepala tunduk meninggalkan tempat itu, melalui beberapa halaman kosong seperti hatinya yang kosong pula. Di rumah, panglima pasukan pengawal itu pun menjadi murung. Setiap kali ia melihat istrinya yang setia, hatinya berdesir. Ia merasa telah melakukan suatu kesalahan yang besar bagi keluarganya. Dan kesalahannya itu telah menyeretnya ke dalam suatu keadaan yang pahit. Pahit sekali. Tetapi ia tidak dapat menarik diri dari keadaan yang telah membelenggunya itu. Ia harus berjalan terus, apapun yang akan sampai ke daerah yang sama sekali tidak diharapkannya. Meskipun demikian, ia terpaksa juga melakukannya. Dengan hati yang luka ia mulai mempengaruhi beberapa orang senapatinya mula-mula disebarkan cerita tentang Anusapati seperti yang memang pernah didengarnya, bahwa sebenarnya Anusapati bukan putra Sri Rajasa. Dan berita itu memang mengejutkan bagi sebagian orang, karena yang sebagian memang sudah mengetahuinya meskipun hanya disimpannya di dalam hati. Tetapi setiap kali ia mencoba meyakinkan kepada orang lain, bahwa Anusapati tidak berhak menggantikan Sri Rajasa, maka ada sebagian dari kesetiaannya yang ikut serta terseret dan hanyut ke dalam ceritanya sendiri, sehingga akhirnya panglima itu bertanya kepada diri sendiri. Apakah memang sebenarnya Anusapati tidak berhak menjadi maharaja di Singasari? Apalagi panglima pasukan pengawal itu sudah mendengar sejak lama bahwa Anusapati memang bukan putra Sri Rajasa. Karena itu, maka lambat laun, ia pun justru menjadi percaya akan cerita yang disebarkannya sendiri, seperti kehendak yang dipaksakan dari Tojaya, bahwa Anusapatilah yang sebenarnya menyuruh pengalasan batil untuk membunuh Sri Rajasa, dan kemudian pengalasan itu telah dibunuhnya sendiri. Kepercayaan itu semakin lama justru menjadi semakin tebal. Dengan demikian, maka ia pun menjadi semakin bernafsu untuk meyakinkan orang lain, bahwa sebenarnya lah Anusapati tidak berhak untuk menggantikan Sri Rajasa, karena Anusapati memang bukan putra Sri Rajasa. Tetapi Anusapati adalah putra aku dari Tumapel, berkata salah seorang tua kepada kawannya ketika orang-orang itu mendengar desas-desus yang menjadi semakin tersebar itu. Ya, dan Sri Rajasa sebenarnya hanyalah mewarisi kekuasaan aku Tunggul Ametung, karena Sri Rajasa mengawini Ken Dedes. Jika kemudian kekuasaan itu berkembang, kita memang menaruh hormat kepadanya.
Tetapi tidak boleh dilupakan dari mana ia mendapatkan sumber kekuasaan, sehingga jika Tuanku Anusapati yang mewarisi kekuasaan atas Singasari, adalah wajar sekali. Namun demikian, kekuasaan keprajuritan di dalam istana sebenarnya sudah mulai beralih. Perlahan-lahan tetapi pasti, maka pengikut Tohjaya mulai menguasai kedudukan penting di dalam istana, terutama di bidang pengamanan. Hampir setiap senapati yang ada di dalam istana dari pasukan pengawal adalah orang-orang yang sudah berdiri di pihak Tohjaya. Dengan licik Panglima pasukan pengawal berhasil menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya tidak dapat bekerja bersamanya. Seperti yang dilakukan oleh Panglima pasukan pengawal, maka Panglima pelayan dalam pun telah bekerja sebaik-baiknya. Apalagi ketika kedua Panglima itu hampir di luar sadarnya telah terlempar ke dalam sebuah bilik sempit di luar halaman istana. Meskipun gadis yang berada di dalam bilik itu sudah bersikap lain, namun semakin sering mereka berada di dalam bilik itu, maka semakin dalam mereka terperosok ke dalam perangkap Tohjaya. Ternyata gadis-gadis yang berada di dalam bilik itu, meskipun masih juga gadis-gadis yang pernah menjebak Panglima pasukan pengawal itu, namun mereka sudah kehilangan gairah perjuangannya. Mereka tidak lagi dengan segala usaha menjerumuskan Panglima itu ke dalam lumpur dengan mengorbankan diri sendiri, tetapi kini ia tidak lebih dari barang yang tidak kuasa berbuat sesuatu selain membiarkan dirinya diperlakukan apapun juga. Dan betapa dalam penyesalan menyesak dada, namun ketiga orang gadis itu tidak dapat lagi mengubah nasibnya yang buruk. Persiapan yang dilakukan oleh Tohjaya ternyata semakin lama menjadi semakin mapan dan rapat. Tidak seorang pun di luar mereka yang mengetahui apakah yang sebenarnya akan terjadi. Dalam pada itu, Anusapati sendiri, yang meskipun merasa bahwa kolam itu berhasil untuk sementara menenteramkan hatinya, namun semacam kegelisahan yang semakin lama semakin dalam, telah mencengkam hatinya. Perasaan bersalah atas kematian Sri Rajasa, dan penyesalan atas pengorbanan yang terlampau besar yang telah diberikan oleh Sumekar, membuatnya selalu dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang buram itu. Ternyata aku tidak berhasil mengatasinya seperti ayahanda Sri Rajasa, berkata Anusapati di dalam hatinya. Bayangan hitam itu selalu mengejarku kemana aku pergi. Dan akhirnya Anusapati jatuh ke dalam kelemahannya. Ia memang bukan seorang yang pantas berdiri di atas tetesan darah orang lain, karena hatinya lembut. Dan karena itulah, maka tiba-tiba ia terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak seharusnya dilakukan. Pasrah diri terhadap nasib yang manapun yang akan menimpanya. Dengan demikian di dalam kegelapan Anusapati tidak lagi ingin mengganggu pamannya, Mahisa Agni. Semua kekalutan dicobanya untuk menelannya, betapa pahitnya. Meskipun demikian, ada juga usahanya yang dilakukannya. Anusapati telah menempa anak laki-lakinya untuk menjadi seorang laki-laki. Anusapati mencoba mempelajari sifat-sifat yang ada di dalam dirinya, kelemahan dan kekuatan pamannya, yang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ayahandanya Sri Rajasa, Sumekar dan orang-orang lain. Dengan meresapi setiap sifat dan watak, maka ia berusaha membentuk anak laki-lakinya menjadi seorang yang baik, lahir dan batinnya. Kepada Ranggawunilah, Anusapati menggantungkan seluruh harapannya. Harapan bagi kelanjutan namanya, dan harapan bagi Singasari. Pada saatnya, awan akan berlalu. Tetapi matahari akan tetap mengarungi jalur jalannya. Jika aku pergi, Ranggawuni harus siap berada di atas cakrawala, katanya di dalam hati. Dan jika aku terlampau cepat pergi, aku harap Pamanda Mahisa Agni masih sanggup melakukan pekerjaan besar yang lain, membuat Ranggawuni menjadi seorang maharaja yang besar. Dan rasa-rasanya hidup ini menjadi terlampau tergesa-gesa. Sehingga ada semacam firasat, bahwa hari terakhir bagi Anusapati memang menjadi semakin dekat. Dan inilah wujud dari perasaan putus asa itu, kadang-kadang Anusapati menyadari. Tetapi ia tidak dapat menghindarkan dirinya. Untuk beberapa lamanya, Anusapati masih dapat berusaha untuk menenteramkan hatinya. Tetapi lambat laun ia tidak dapat bersembunyi lagi. Kolam yang mengelilingi bangsalnya hanya mampu membentengi keselamatan jasmaniahnya untuk beberapa lamanya. Tetapi tidak mampu untuk membentengi hatinya dari perasaan bersalah. Agaknya Tohjaya melihat perubahan yang terjadi pada diri Anusapati. Meskipun secara lahiriah ia selalu bersujud dan seakan-akan tidak lagi ingin berbuat sesuatu, namun ternyata ia mampu menangkap perkembangan jiwa yang terjadi pada Anusapati. Apalagi ia berhasil mengatur beberapa orang yang berada di sekeliling Maharaja Singasari itu.
Sebenarnya Anusapati yang memang sudah menaruh kecurigaan kepada Tohjaya itu merasakan juga sikap yang berlebih-lebihan. Bukan watak Tohjaya menjadi seorang penurut dan sekedar menundukkan kepalanya. Namun demikian, kelemahan di dalam diri Anusapati selalu menahannya apabila ia ingin berbuat sesuatu. Sehingga pada puncaknya, Anusapati hanya sekedar dapat merenungi kesalahannya sendiri. Dengan rendah hati Tohjaya selalu mengemukakan kepedihannya atas kematian ayahandanya, bahkan seakan-akan Tohjaya telah menggantungkan dirinya kepada Anusapati sebagai saudara tuanya. Kakanda Anusapati, berkata Tohjaya. Tidak ada orang lain yang dapat menjadi pengganti ayahanda Sri Rajasa daripada Kakanda Anusapati. Anusapati mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat melupakan beberapa orang yang sengaja memasuki biliknya. Beberapa kelompok prajurit yang memberontak, yang terbunuh di dalam bilik tahanannya, dan hal-hal lain yang mencurigakan. Namun di hadapan Tohjaya, Anusapati selalu menunjukkan wajah yang bersih dan cerah. Adinda Tohjaya, katanya. Aku memang menganggap adik-adikku sebagai keluarga yang berada di bawah tanggung jawabku sepeninggal ayahanda, karena aku adalah saudara yang tertua di antara kalian. Terima kasih Kakanda, berkata Tohjaya. Tetapi untuk selanjutnya barangkali aku akan sering mengganggu Kakanda di dalam banyak hal, karena aku akan mengadukan semua persoalan dan kebutuhanku kepada Kakanda. Aku tidak berkeberatan Adinda. Dan Tohjaya pun ternyata membuktikan kata-katanya. Kadang-kadang ia datang menghadap dan mohon sesuatu kepada Anusapati. Terutama berhubungan dengan kegemarannya menyabung ayam, sehingga kadang-kadang ia memerlukan berbagai macam kelengkapan bagi lapangan sabung ayamnya. Dan seperti yang sudah dikatakannya, Anusapati pun tidak pernah menaruh keberatan. Seakan-akan ia memang ingin membiarkan Tohjaya tenggelam di dalam sabungan ayam dan tidak memikirkan lagi persoalan-persoalan yang menyangkut pemerintahan. Itu suatu kelemahan Kakanda. Mahisa Wongatelenglah yang kadang-kadang terpaksa memperingatkannya. Aku tidak pernah merasa tentram apabila Kakanda Tohjaya masih saja leluasa berbuat sesuatu di istana ini. Aku tidak dapat melarangnya Adinda, berkata Anusapati. Ia adalah putra ayahanda Sri Rajasa juga. Karena itu maka ia pun berhak untuk berbuat sesuatu di dalam halaman istana peninggalan ayahandanya. Tetapi sudah barang tentu bila tidak menentang kekuasaan yang ada di Singasari, sahut Mahisa Wongateleng. Seperti yang Kakanda rasakan, apakah Kakanda Tohjaya berlaku jujur menghadapi keadaan yang berkembang di Singasari sekarang ini? Kita hanya sekedar berprasangka Adinda. Tidak Kakanda, berkata Mahisa Wongateleng. Sebaiknya Kakanda selalu ingat nasihat Pamanda Mahisa Agni. Dan aku yakin, bahwa sumber dari setiap bencana yang terjadi ataupun tanda-tanda bahwa hal itu akan terjadi, tentulah lapangan sabungan ayam itu. Anusapati mengerutkan keningnya. Bahwa aku mendengar suara tertawa. Kakanda, berkata Mahisa Wongateleng. Aku kira saatnya sudah tiba bagi Kakanda untuk mengambil sikap. Kakanda dapat mengusir lapangan sabung ayam itu keluar halaman istana. Adalah tidak pantas sekali bahwa sebagian dari halaman istana ini menjadi arena sabungan ayam. Tohjaya hanya mempergunakan sebuah sudut kecil dari taman yang dipergunakan oleh Ibunda Ken Umang, sahut Anusapati. Tetapi apakah Kakanda pernah membayangkan bahwa yang datang di arena itu adalah sembarang orang? Aku tidak berkeberatan jika yang datang itu rakyat jelata yang paling rendah martabatnya sekalipun. Tetapi aku berkeberatan jika arena itu menjadi ajang percaturan rencana penghambatan tugas Kakanda. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya pesan dan laporan yang pernah diberikan oleh kuda sempana yang kadang-kadang masih juga datang ke arena sabungan ayam itu. Tetapi Anusapati tidak berkuasa untuk mencegahnya. Bukan karena ia sama sekali tidak mempunyai kewibawaan lagi. Tetapi justru kelemahannya lah yang telah menahannya untuk berbuat sesuatu. Perasaan bersalah dan dikejar-kejar oleh dosanya. Namun dengan demikian Anusapati telah membiarkan benalu tumbuh semakin subur di dalam istana Singasari itu, sehingga pada suatu saat akan mencapai puncaknya. Namun sejalan dengan itu, ternyata Anusapati juga telah menempa putranya, Ranggawuni dan sekaligus kemenakannya, putra Mahisa Wongateleng, yang bernama Mahisa Campaka. Dalam hidup yang rasa-rasanya terlampau tergesa-gesa itu, Anusapati telah berusaha menghabiskan waktunya dengan membentuk kedua anak yang masih terlalu muda itu menjadi dua orang yang perkasa.
Ilmu yang diterima dari pamandanya Mahisa Agni, rasa-rasanya dituangkannya kepada kedua anak yang masih sangat muda itu sampai tuntas. Hanya puncak dari ilmunya sajalah yang belum dapat diberikannya karena dalam umurnya yang masih muda itu, keduanya masih belum akan mampu menampung kedahsyatan ilmu yang tiada taranya. Namun apabila keduanya meningkat sedikit lagi, maka mereka akan dengan mudah dapat membajakan diri mereka dengan puncak ilmu itu. Mahisa Wongateleng yang setiap kali masih mencoba memberikan peringatan kepada kakaknya, rasa-rasanya melihat sesuatu yang mencemaskan pada kakaknya. Baru setahun ia memerintah Singasari. Namun rasa-rasanya Anusapati sudah kehilangan segala gairah perjuangannya untuk membuat Singasari semakin berkembang. Memang agak berbeda dengan ayahandanya Sri Rajasa, yang bagaikan api yang menyala-nyala semakin lama semakin besar. Tetapi wajah Singasari di bawah pemerintahan Anusapati rasa-rasanya bagaikan wajah gadis yang ditinggalkan kekasih. Kadang-kadang sepercik kecurigaan tumbuh juga di hati Mahisa Wongateleng bahwa berita yang didengarnya itu benar. Namun kematangan jiwanya kemudian telah membuatnya berpikir dengan tenang, tanpa dikendalikan oleh perasaan melulu. Seandainya benar, maka berita itu harus dilengkapi dengan segala macam alasan, kenapa Kakanda Anusapati melakukannya, katanya di dalam hati. Karena itulah maka akhirnya Mahisa Wongateleng yang selalu dicengkam oleh teka-teki itu pun berusaha dengan jalannya sendiri, untuk mencari kebenaran tentang hubungan antara kakandanya Anusapati dan ayahanda Sri Rajasa. Tuanku, berkata seorang tua yang menjadi pemomongnya di masa kanak-kanak. Kenapa tuanku bertanya tentang kakanda Anusapati? Tuanku adalah saudara terkasih dari tuanku Anusapati. Karena itu, sebaiknya tuanku tidak usah berusaha mencari persoalan yang dapat menimbulkan kegelisahan-kegelisahan apalagi ketegangan-ketegangan baru di dalam istana ini. Ibunda menjadi semakin tua dan lemah. Jika terjadi tuntutan-tuntutan baru di dalam hidupnya yang tersisa, maka itu akan berarti mempercepat akhir dari hidupnya. Cobalah tuanku bandingkan. Ibunda Permaisuri usianya tidak banyak terpaut dari Ibunda Ken Umang. Namun jika tuanku membandingkan wujudnya, maka seakan-akan Ibunda Ken Umang adalah anak ibunda tuanku Ken Dedes. Apakah tuanku pernah memperhatikannya? Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku mengerti. Tetapi aku tidak akan berbuat apa-apa atas ibunda yang memang sudah sakit-sakitan itu. Seandainya aku mengerti persoalan yang sebenarnya, aku tidak akan memandangnya lebih dari kebenaran itu sendiri. Pemomongnya yang memang sudah tua itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi akhirnya ia berkata, baiklah tuanku. Aku kira tuanku tentu sudah mendengar desas-desus tentang kakanda tuanku. Jika tidak demikian, tuanku tentu tidak akan bertanya kepada hamba tentang kakanda tuanku. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, demikianlah. Karena itu aku ingin mendengar kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi jika kau mengetahuinya. Tuanku, berkata pemomong yang tua itu. Daripada tuanku mendengarnya dari orang lain, baiklah hamba akan mengatakannya. Jika tuanku mendengar dari orang lain, maka selera orang itu akan ikut berbicara. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Baiklah tuanku. Sebenarnya lah bahwa tuanku dan tuanku Anusapati hanyalah saudara seibu. Tuanku dan tuanku Anusapati bersama-sama dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Ken Dedes. Karena ketika tuanku Ken Dedes kawin dengan ayahanda tuanku, sebenarnya bahwa tuanku Ken Dedes sudah mengandung. Mahisa Wongateleng yang sudah pernah mendengar cerita itu menahan nafasnya. Sejenak ia mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Bukan karena cerita itu sendiri, tetapi justru karena ia pernah mendengar, kakaknya Anusapati pernah mengingkarinya. Jadi, dengan demikian maka sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara kakanda Anusapati dan ayahanda Sri Rajasa. Demikianlah tuanku. Tetapi agaknya tuanku Anusapati tidak mengetahui bahwa tuanku Anusapati itu sebenarnya adalah bukan putra Sri Rajasa. Jika seandainya tuanku Anusapati itu akhirnya mengerti juga, maka hal itu tentu baru terjadi beberapa waktu yang lampau. Jadi kakanda Anusapati juga tidak mengerti keadaan dirinya sendiri? Aku tidak tahu, apakah demikian keadaannya sekarang. Tetapi hamba pernah mendengar dari emban pemomong tuanku Anusapati, seorang perempuan tua yang sekarang selalu mendampingi ibunda tuanku Ken Dedes, bahwa setiap kali tuanku Anusapati mengeluh, bahwa rasa-rasanya ia selalu dikesampingkan sebagai anak tiri.
Saat itu, Tuanku Anusapati masih belum mengetahui tentang dirinya sendiri. Mungkin kini hal itu sudah diketahuinya. Tetapi jika demikian, apakah yang akan Tuanku lakukan? Hamba sudah memperingatkan bahwa Ibunda Kendedes berada dalam keadaan yang lemah sekarang ini. Tuanku seharusnya mengerti akan keadaan itu. Mahisa Wongateleng tidak segera menyahut. Berbagai macam perasaan bercampur baur di dalam dadanya, sehingga karena itu rasa-rasanya nafasnya menjadi sesak. Tuanku Mahisa Wongateleng, berkata pemomongnya. Memang tuanku kini berdiri di jenjang tangga yang sulit. Seandainya tuanku merasa tersinggung karena kematian Ayahanda Sri Rajasa, yang masih belum pasti apakah yang sebenarnya, dan tuanku akan menuntut balas seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang sebenarnya sudah dapat dibayangkan akan melakukannya, maka tuanku akan semakin menyiksa hati ibunda. Karena sebenarnya lah bahwa ibunda pun merasa dirinya tersisih dari sisi tuanku Sri Rajasa karena kehadiran Ken Umang yang kemudian melahirkan tuanku Tohjaya. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Namun rasa-rasanya masih ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Bahkan rasa-rasanya seseorang yang tidak dikenalnya pernah berbisik di telinganya. Tuanku Mahisa Wongateleng. Sebenarnya tuankulah yang paling berhak atas tahta Singasari. Tuanku Anusapati sama sekali bukan putra tuanku Sri Rajasa karena ia sudah berada di dalam kandungan ketika ibunda tuanku Kendedes kawin dengan ayahanda tuanku, sedangkan tuanku Tohjaya pun tidak berhak atas tahta karena ia tidak lahir dari seorang permaisuri. Tetapi Mahisa Wongateleng menggeram. Ia sadar bahwa ia sudah didorong ke dalam adu domba yang keji. Di dalam kekalutan itulah sebenarnya orang yang bermaksud buruk dapat mengambil keuntungan. Namun seakan-akan ia memang terlempar kepada pilihan yang sangat sulit. Apakah ia harus berdiri di sisi ayahandanya, atau di sini ibundanya, karena menurut perhitungannya, sebenarnya lah bahwa ayahandanya telah menyia-nyiakan ibundanya setelah ibundanya meningkat semakin tua, sedangkan Umang rasa-rasanya masih saja tetap muda. Jika aku melepaskan Kakanda Anusapati, karena aku anggap Kakanda Anusapati tidak berhak atas tahta, maka aku akan jatuh di bawah pengaruh Kakanda Tohjaya anak Ken Umang yang telah membuat ibundanya sakit hati, berkata Mahisa Wongateleng selanjutnya. Karena itu, didorong oleh perasaan tanggung jawabnya, dan sifat-sifat kesatria di dalam dirinya, ia tidak mau berteka-teki. Maka sekali lagi ia bertekad menghadap Kakandanya Anusapati, apapun yang akan dikatakannya. Bahkan kenyataan yang paling pahit pun, jika itu merupakan kebenaran, ia tidak akan lari. Demikianlah maka sekali lagi Mahisa Wongateleng menghadap Kakandanya Anusapati. Ia tidak lagi bertanya tentang sebab-sebab kematian ayahandanya Sri Rajasa, karena siapapun dapat menyusun cerita yang berbeda-beda menurut seleranya. Jika yang dikatakan oleh Anusapati tidak benar, maka biarlah ia mengatakannya atas kehendaknya sendiri. Yang penting baginya, siapakah sebenarnya Kakandanya Anusapati di dalam hubungan darah dengan dirinya. Anusapati yang mendengar pertanyaan adindanya menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia berkata, "Baiklah Mahisa Wongateleng. Memang sudah waktunya aku mengatakan yang aku ketahui tentang diriku." Anusapati berhenti sejenak, lalu. "Tentu kau sudah mendengar dari siapapun siapakah sebenarnya aku dan siapakah sebenarnya kau." Dan seperti dapat melihat ke dalam hati Mahisa Wongateleng, Anusapati berkata, "Bahkan mungkin Adinda, seseorang dapat meniup-niupkan cerita atau pendapat, bahwa seharusnya kaulah yang paling tepat menggantikan ayahanda Sri Rajasa, karena sebenarnya lah aku memang bukan putranya. Aku memang agak cemas mengakuinya di hadapanmu, karena dengan demikian akan mungkin sekali terjadi salah paham. Tetapi kau kini memang bukan kanak-kanak lagi. Dan aku harus menyadarinya, sehingga aku tidak pantas untuk berrahasia lagi. Sedangkan Tohjaya memang tidak sepantasnya menggantikan kedudukan ayahanda karena ia tidak dilahirkan dari permaisuri." Anusapati berhenti sejenak, lalu. "Tetapi bukannya aku ingin mempertahankan hakku atas tahta ini Adinda, karena sebenarnya kau dan aku tidak ada bedanya. Ketahuilah, bahwa yang sebenarnya berhak atas tahta ini sama sekali bukannya ayahanda Sri Rajasa. Meskipun yang berhasil mengembangkan Tumapel menjadi Singasari yang besar adalah ayahanda Sri Rajasa, namun sumber dari kekuasaan itu adalah kekuasaan atas Tumapel yang berada di tangan Ibunda Kendedes. Kekuasaan yang diterimanya dari Aku Tunggul Ametung sebagai bukti penyesalan bahwa Aku Tunggul Ametung telah mengambil Ibunda Kendedes dengan paksa dari Panawijen.
Mahisa Wongateleng mendengarkan cerita kakaknya dengan seksama. Dan ternyata Anusapati tidak menceritakan bagian-bagian saja dari peristiwa yang telah terjadi, tetapi Anusapati telah menceritakan seluruhnya. Juga kematian yang dialami oleh Aku Tunggul Ametung, Empu Gandring dan Kebo Ijo. Dan Anusapati tidak menyembunyikan sama sekali kebenaran yang terjadi atas dirinya dan atas Sri Rajasa, dan Anusapati pun tidak lagi menyembunyikan nama pangalasan dari Batil. Nah, Adinda, engkau sudah dewasa. Kau dapat menentukan apa saja yang baik bagimu. Ambillah sikap dan katakanlah kepadaku. Apa yang kau kehendaki dariku, aku akan memenuhinya, karena seperti yang sudah aku katakan, bahwa kau dan aku memang tidak ada bedanya, karena di dalam tubuh kita mengalir darah Ibunda Kendedes yang sebenarnya berhak atas tahta Singasari. Mahisa Wongateleng mendengarkan ketegangan kakandanya dengan kepala tunduk. Kini ia tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi. Namun dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan dengan hati yang jernih. Meskipun Anusapati telah membunuh dengan tangannya, ayahandanya Sri Rajasa, namun Mahisa Wongateleng tidak dapat mendendamnya, karena perbuatan Anusapati itu tidak berdiri sendiri. Di dalam angan-angannya ia dapat membayangkan, apakah yang sudah terjadi jauh sebelum ia menghadap kakandanya dan mendengar segala cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan Singasari. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Aku tidak dapat bersikap lagi dari sikapmu yang sekarang, Kakanda." Anusapati mengerutkan keningnya. Dengan berdebar-debar ia bertanya, "Apakah maksudmu Adinda?" "Aku tidak akan mengubah sikapku kepada Kakanda. Kakanda adalah seorang maharaja bagiku dan seorang saudara tua." Mahisa Wongateleng berhenti sejenak, lalu, "Yang sudah terjadi adalah urutan peristiwa yang tidak terpisahkan. Dan agaknya putaran roda itu masih belum berhenti, karena menurut penilaianku, Kakanda Tohjaya tidak akan tinggal diam. Tetapi kau sendiri Adinda." "Kakanda, memang aku dan Kakanda ternyata tidak lahir dari keturunan ayah yang sama. Tetapi kita adalah seibu, dan terutama Kakanda memang berhak mewarisi tahta. Yang telah terjadi, biarlah terjadi. Aku tidak akan menambah sedih hati Ibunda. Sejak remaja ternyata Ibunda selalu mengalami kepahitan yang tidak terhenti sampai saat tuanya. Apalagi jika aku menambah luka di hati Ibunda karena aku bernafsu untuk berbuat sesuatu oleh kematian ayahandaku. Karena itu Kakanda, aku berjanji bahwa aku tidak akan mengubah sikapku. Bukan karena aku melupakan kecintaan seorang anak kepada ayahandanya, tetapi aku memandang persoalannya dari waktu yang panjang sebelum dan sesudahnya. Terima kasih Adinda. Aku yakin bahwa Adinda Mahisa Wongateleng memang tidak akan menambah mendung yang kini sedang meliputi langit di atas Singasari. Meskipun dengan demikian bukan berarti bahwa aku tidak menyembunyikan dosa di dalam diriku karena kematian ayahanda Sri Rajasa. Kakanda. Bagiku, Kakanda Anusapati dan Kakanda Tohjaya mempunyai kedudukan yang sama. Kakanda Anusapati adalah saudaraku seibu, sedang Kakanda Tohjaya saudaraku seayah. Tetapi biarlah aku menimbang beratnya, di dalam keadaan yang sekarang dan berdasarkan hak yang memang ada, aku memilih Kakanda Anusapati. Selain kewenangan Kakanda atas Singasari, maka sebenarnya lah bahwa Ibunda merasa tersisih dari sisi ayahanda Sri Rajasa. Dan itu sangat menyakitkan hati. Bukan saja bagi Ibunda, tetapi juga bagi kita berdua. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya hatinya kini menjadi bertambah lapang setelah ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mahisa Wongateleng. Seakan-akan beban yang memberati hatinya, kini sudah tertumpahkan. Apalagi ketika Anusapati mengerti bahwa Mahisa Wongateleng menerima yang terjadi itu sebagai suatu keharusan yang wajar, karena hukum putaran. Demikianlah, maka Mahisa Wongateleng pun tidak ragu-ragu lagi menentukan sikap. Namun demikian, ia masih juga berkata kepada Anusapati, "Kakanda, mungkin masih akan datang kepadaku orang-orang yang ingin mengeruhkan hubunganku dengan Kakanda. Jika kemudian aku menunjukkan sikap yang lain dari yang aku katakan, maafkanlah aku Kakanda, karena aku tidak sebenarnya bermaksud demikian. Mungkin dengan sikap itu aku akan dapat menemukan sesuatu. Terserahlah kepadamu Adinda. Aku percaya kepada Adinda, karena pada dasarnya aku akan pasrah. Apakah yang Adinda kehendaki sebenarnya? Itulah yang berlaku, karena aku merasa bahwa aku telah melakukan kesalahan yang maha besar."
Ketika kemudian Mahisa Wongateleng meninggalkan kakandanya, maka rasa-rasanya tidak ada persoalan lagi di dalam dirinya. Semuanya sudah jelas, dan ia tidak perlu lagi selalu meraba-raba di dalam kegelapan. Namun seperti yang diduganya, maka masih saja ada usaha untuk mencoba mempengaruhinya. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Anusapati sudah menceritakan semuanya yang telah terjadi kepada adiknya. Seseorang yang tidak dikenal, telah mengunjungi Mahisa Wongateleng, seperti yang pernah terjadi. Diceritakannya bahwa sebenarnya yang telah membunuh Sri Rajasa adalah pangalasan batil atas perintah Anusapati. Kemudian pangalasan itu sendiri telah dibunuhnya. Siapakah yang mengatakannya? Bertanya Mahisa Wongateleng. Bukankah yang mengetahui peristiwa itu hanya ayahanda, pangalasan batil dan kakanda Anusapati? Padahal baik ayahanda dan pangalasan itu sudah tidak ada lagi, sehingga satu-satunya saksi adalah kakanda Anusapati. Tentu tuanku Anusapati akan ingkar. Tetapi sebenarnya lah ada saksi yang melihatnya. Seorang pelayan dalam yang malam itu bertugas di bangsal tuanku Sri Rajasa. Apakah kau menjamin bahwa bukan Dandang disebutnya Kontul dan sebaliknya Kontul disebutnya Dandang? Tidak tuanku, tidak. Kenapa ia tidak memberikan kesaksian di muka sidang dan berbicara di bawah wajah Dewata, sehingga apabila kata-katanya tidak benar ia akan kena kutuk 1000 keturunan? Oh, ya, hamba tidak tahu tuanku. Tetapi demikianlah kenyataannya. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya kepada orang itu. Apakah kau dapat membawa pelayan dalam itu kepadaku? Tentu tuanku. Hamba akan membawanya menghadap tuanku, meskipun sampai saat ini pelayan dalam itu selalu bersembunyi. Pelayan dalam itu selalu dikejar oleh perasaan takut, bahwa pada suatu saat ia akan dibunuh oleh tuanku Anusapati untuk melenyapkan sama sekali jejak pembunuhan itu. Mahisa Wongateleng masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kini wajahnya tampak berkerut-merut. Agaknya ia sedang dicengkam oleh perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Bawalah pelayan dalam itu kemari. Aku ingin mendengar pengakuannya. Tetapi apakah tuanku bersedia melindunginya dari kemurkaan tuanku Anusapati? Jika tuanku Anusapati mengetahui bahwa pelayan dalam itu merupakan saksi yang akan dapat berbicara tentang sebab-sebab kematian tuanku Sri Rajasa dan pangalasan dari batil, maka sudah barang tentu, tuanku Anusapati akan menghilangkan jejak pembunuhan yang pernah dilakukan itu. Meskipun untuk sementara ia berhasil mengelabui rakyat Singasari, tetapi pada akhirnya ia harus memikul akibat dari dosanya itu. Baiklah, aku akan mengusutnya. Tetapi apakah Kakanda Tohjaya sudah mengetahui tentang hal ini? Orang itu tergagap sejenak, lalu. Ampun tuanku. Hamba sama sekali tidak menghubungi tuanku Tohjaya, karena tuanku Tohjaya tentu tidak akan mempunyai kedudukan sekuat tuanku. Tuanku adalah seorang putra yang lahir dari permaisuri seperti juga tuanku Anusapati. Sedang tuanku adalah benar-benar putra tuanku Sri Rajasa. Tidak seperti tuanku Anusapati, yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan kekuasaan atas Singasari ini. Baiklah. Aku ingin mendengarnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tetapi apakah orang itu dapat dipercaya? Tentu tuanku. Orang itu dapat dipercaya. Aku tahu pasti. Baiklah. Bawalah ia menghadap. Setiap saat, aku akan menerimanya. Dan aku akan melindunginya sejauh dapat aku lakukan. Sepeninggal orang itu, maka Mahisa Wongateleng pun duduk merenungi keadaan yang berkembang di Singasari. Hari depannya yang panjang tetapi suram dan kemungkinan-kemungkinan lain yang memang dapat terjadi. Tiba-tiba saja ia mengambil lontar dan menulisnya beberapa baris. Seorang hambanya disuruhnya menyampaikannya kepada Anusapati. Namun dengan pesan, hanya Anusapati sajalah yang dapat menerima lontar itu. Anusapati menerima lontar itu dengan dada yang berdebar-debar. Namun setelah ia membaca isinya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tidak dapat ingkar lagi dari kejaran sebab dan akibat yang melingkar tanpa ujung dan pangkal. Anusapati menjadi termangu-mangu ketika seseorang berusaha untuk menghadapnya. Namun didorong oleh keinginannya untuk mengetahui bahwa orang itu mempunyai sangkut paut dengan lontar Mahisa Wongateleng, maka orang itu pun diperkenankan untuk menghadap. Tuanku, sembah orang itu. Ampunkan hamba, bahwa hamba telah menghadap tuanku tanpa tuanku kehendaki.
Hamba merasa bahwa hamba sama sekali tidak pantas untuk memohon waktu menghadap seperti sekarang ini. Katakanlah, apa keperluanmu? Ampun tuanku. Sebenarnya lah hamba menjadi cemas bahwa di dalam masa-masa seperti ini, seseorang telah berusaha mengeruhkan keadaan. Hamba mendengar bahwa seorang pelayan dalam telah menghadap tuanku Mahisa Wongateleng. Menurut pendengaran hamba, maka pelayan dalam itu mengaku bahwa ia melihat sendiri peristiwa yang telah terjadi atas terbunuhnya tuanku Sri Rajasa. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu, apa katanya tentang kematian ayahanda Sri Rajasa? Ampun tuanku. Bukannya hamba yang mengatakannya, tetapi pelayan dalam itu. Hamba hanya sekedar menirukan saja, karena hamba memang tidak percaya bahwa sebenarnya lah tuanku yang memerintahkan Pangalasan Batil membunuh tuanku Sri Rajasa, dan Pangalasan itu telah tuanku bunuh pula. Anusapati memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, bawalah orang itu menghadap. Ampun tuanku, tentu hamba tidak berani, karena orang itu berada di dalam perlindungan tuanku Mahisa Wongateleng. Kecuali jika tuanku sendirilah yang memerintahkan para senapati untuk mengambilnya. Anusapati memandang orang itu dengan tajamnya. Lalu, apakah orang itu ada di bangsal Mahisa Wongateleng? Mungkin sekali tuanku. Jika tidak, tentu tuanku Mahisa Wongateleng mengetahui di manakah orang itu bersembunyi. Kenapa orang itu bersembunyi? Hamba tidak tahu pasti tuanku. Tetapi barangkali ia merasa bersalah dengan ceritanya itu, atau agar ia masih dapat bercerita terus dan menyebarkan kebohongan itu kepada orang lain lagi. Baiklah, berkata Anusapati. Aku akan mengambilnya dari Adinda Mahisa Wongateleng. Jika ia berusaha melindunginya, maka aku akan memaksanya, karena akulah Maharaja dari Singasari. Bukan Mahisa Wongateleng. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.